Abu Umar. Habib Umar. Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir. Al-Haddar. Al-Haddar. Ya, Habibah Khadijah. Sama Habibah Khadijah. Ini. Khadijah. Sampai anu-anunya dibongkar seperti ini. Ini sudah kurang ajar. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Hei kalian, demi Allah, kami akan jihad dengan kalian. Kami akan datang bangsat. Kurang ajar. Kau kira kau cuma kau yang tahu dananya, ha? Iblis kau. Setan yang calo kau. Kurang ajar. Khimar. Kami tidak akan diam. Demi Allah. Kami akan dibawa laksanasan kami. Kami akan bawa pecinta-pecinta kami untuk berjihad dengan Allah melawan kalian iblis. Kurang ajar. Oke, siap. Tidak ada rasa lagi sama Allah. Soli. Ayo. Tunggu Pak Kami. Hei Suhadi, saya tantang caro kamu. Saya tantang kapan kamu nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sebagaimana video yang sudah kita saksikan secara seksama, di mana saya tidak melihat video itu secara utuh dan panjangnya, dan ada informasi bahwa lanjutan dari video tersebut, Habib yang ada di video itu menyatakan siaga 1 untuk para muhibin atau pencintanya. Jadi jelas dengan penuh emosional kemarahan beliau itu memberikan warning, memberikan arahan, penegasan kepada para muhibinnya untuk siaga 1. Nah, kemudian yang perlu kita cermati secara seksama sebelum lebih panjang. Yang pertama, jika hal tersebut terrealisasi atau ditanggapi oleh para muhibbin dari Ba'alawi, di mana sejatinya mereka tidak terlepas dari orang-orang pribumi yang leluhurnya tidak sama sekali ada hubungan atau kaitan terkonfirmasi kepada leluhur Yaman. Ini ironis tentu. Bayangkan jika sesama anak bangsa hanya dengan kecintaan buta ini akan bertumpah darah di sana. Sehingga dalam hal ini itu yang harus kawan-kawan perhatikan, dicermati, ditelaah bahwa sejatinya mereka itu tidak ada kekuatan apapun di Nusantara ini yang hanya mengandalkan para muhibbinnya yang sudah terhipnotis, yang sudah terkendali dengan narasi mereka. Jelas yang dibenturkan itu adalah muhibbin, orang-orang pribumi asli. Mereka adalah anak turunan yang mana leluhurnya Nusantara. Dan yang miris lagi, mereka pasti yang langsung akan dibenturkan di barisan paling depan. Sehingga jelas korban yang pertama bukanlah Habib Ba'alawi, tetapi sesama anak negeri. Perhatikan itu. Kalau mereka memang seorang yang sudah rela untuk mati syahid, kata mereka, yang memang mereka ada satu kesengajaan, ada tujuan besar, agenda besar di negeri Nusantara ini, tidak perlu untuk bersembunyi di balik orang-orang pribumi. Tak usah mengklaim nama-nama besar seakan-akan memproklamirkan kalian itu besar. Jadi ini ironis. Ketika kalian membenturkan para muhibbin, di mana orang-orang yang akan menjadi lawan kalian itu adalah orang-orang pribumi. Ya, kita pahami tidak akan marak, tidak akan ada muncul persoalan ini kalau tidak dari kalian sendiri para Habib Ba'alawi, yang mana selalu mempropaganda, yang selama masyarakat selama ini diam pada kalian, yang mana masyarakat Nusantara segan pada kalian. Nah, tetapi ternyata kalian kebablasan, seakan-akan kalian tidak dikoreksi, seakan-akan kalian tidak dicermati, yang akhirnya ketika diminta bukti kalian bingung sendiri. Nah, inilah tentunya yang menjadi sorotan saya pertama ketika membayangkan bagaimana Habib Ba'alawi ini memperalat kalian para muhibbin untuk bertumpahan darah terhadap saudara kalian sendiri. Sudah jelas mereka dengan terang-terangan bahwa leluhur mereka itu ialah dari Yaman, bahkan ingin meyamankan Republik Indonesia ini, bahwa mereka ingin menguasai negeri ini. Sudah terlihat, jejak digitalnya ada, bahkan gestur arah perbuatan mereka ini sudah memicu ke arah sana. Harus kalian pahami itu. Kalau kalian itu cinta dengan Nusantara dan tidak mengedepankan taklid buta. Nah, sahabat-sahabatku, yang kedua, kita melihat bagaimana watak atau karakter asli para Habib Ba'alawi. Ketika mungkin kita melihat seolah berwibawa, seolah akhlak mulia, seolah mereka itu bisa dijadikan panutan dalam segala hal. Dan tetapi ketika ada problematika seperti ini yang ditunjukkan oleh para Habib ini, jelas itulah watak karakter asli dari Habib Ba'alawi yang sesungguhnya. Bayangkan kalau orang yang selama ini kita kenal diam, akhlaknya bagus, wibawanya, penampilannya rapi, dan tetapi ketika ada persoalan ini terkuak, terungkap, bagaimana?
dengan sudah jelas Habib-Habib yang menunjukkan kearoganannya. Paham ya di sini? Jadi mereka itu nampak sekali justru ini mengkonfirmasi bahwa menegaskan kepada kita mereka ini jauh dari tauladan Nabi. Paham ya di situ? Kemudian adapun yang berikutnya, persoalan ini bukan persoalan yang terjadi secara tiba-tiba. Persoalan ini bukan tanpa sebab-sebab sebagaimana pepatah mengatakan tiada api jika tiada bara. Sehingga adanya pembongkaran makam ini bukan berarti tidak ada sebabnya. Karena ada ingin indikasi penguasaan lahan, bahkan menyingkirkan makam-makam pribumi, bahkan akan menghilangkannya, tidak menghargai lagi makam-makam penduduk yang bahkan asli orang Pasuruan yang ada di sana. Bayangkan kalau ini dibiarkan terus-menerus. Bahkan mirisnya ini memang di tempat makaman umum yang seakan-akan dijadikan oleh Habib Ba'alawi itu makam pribadi, makam leluhur mereka. Sudah nampak sebagaimana pula yang terjadi di daerah Kudus demikian pula. Nah, ini langkah yang diambil oleh masyarakat Pasuruan. Sebagaimana indikasi-indikasi pemalsuan makam dan sebagainya, itu bisa diverifikasi, bisa dibuktikan. Sehingga ini tidak menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Kalaupun memang ada, silahkan. Kalian, bisakah memastikan bahwa memang ada jasad di dalam makam tersebut? Atau jelas kita lihat kesaksian-kesaksian orang pribumi yang sudah lama di sana. Kapan makam itu muncul? Kapan makam itu diagung-agungkan? Sehingga dugaan adanya pemalsuan makam itu tidak ada sebab-sebab, pasti ada sebabnya. Mungkin orang-orang terdahulu saking pahamnya, saking mengertinya kok tiba-tiba ada makam seorang Habib dan tiba-tiba didirikan bangunan yang megah dan sebagainya. Terlebih itu hanya kepentingan finansial bagi Habib Ba'alawi. Sahabat-sahabatku, atas bagaimana langkah yang dilakukan oleh masyarakat daripada Pasuruan dalam hal ini, tentu mereka tidak melanggar hukum, bahkan melaksanakan hukum syariat yang ada. Tertera jelas di mana pendapat bahwa Imam Nawawi, mazhab Imam Syafi'i haramnya membangun bangunan di pekuburan, mendirikan bangunan di pemakaman. Itu haram. Bahkan sekalipun itu di tanah pribadi, makruh. Sehingga dengan adanya bangunan itu dirubuhkan, itu menunjukkan pelaksanaan perintah ulama, perintah yang jelas, termaktub. Kalian bisa cek di kitab pertengahan saja. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Fathul Mu'in, juga demikian dikatakan bahwa wajib untuk dibongkar karena madorotnya akan mempersempit, akan mengambil hak orang lain dan sebagainya. Kemudian lagi di atasnya, kawan-kawan pun sudah pernah tentunya menjelaskan dengan bagaimana hukum mendirikan bangunan di kuburan atau di pemakaman itu jelas termaktub di dalam kitab I'anatul Thalibin. Sehingga ini adalah perintah syariat, bukan brutal tanpa ada asar. Adapun tentunya perkara ini yang sampai memancing daripada Habib Ba'alawi yang harus berkepanjangan, seharusnya itu diselesaikan dengan bijak, dengan musyawarah. Karena sekali lagi adanya peristiwa ini tidak akan mungkin terjadi tanpa ada sebab musabab. Tentu kalau kita melihat sebagaimana ada indikasi bahwa kalian akan tentu menyingkirkan bahkan makam-makam leluhur yang nyata-nyata itu adalah orang pribumi di Pasuruan, makam-makam kiai yang kalian singkirkan, makam-makam rakyat yang kalian tindas, sehingga itu masih wujud bangunan kecil, masih bisa kita katakan rumusan dan tidak menutup kemungkinan kalau nanti akan lebih besar dan lebih megah bangunan itu. Jadi untuk mencegah hal itu langkah yang dilakukan oleh masyarakat Pasuruan yang pertama ialah memerintah atau menjalankan perintah daripada syariat. Sudah sesuai, itu perintah dari hukum kitab yang saya sebutkan tadi. Adapun yang membolehkan, adapun di sana bisa kita katakan berpendapat bolehnya, itu hanya beberapa ulama saja, kecil. Tetapi kalau kita mau mengkaji dalam kaidah ilmu fikih, yang kita ambil itu adalah perkataan yang mazhur, perkataan ijma' dari ulama, kesepakatan dari ulama mayoritas, bukan pendapat yang kecil. Ada pendapat, cuma kecil persentase. Paham ya di sana? Jadi dalam hal ini, yang pertama, masyarakat Pasuruan siapapun itu menjalankan daripada hukum syariat yang sudah termaktub. Pertama yang saya kaji, yang saya lihat adalah kitab Fathul Mu'in, ada di sana keterangan. Silakan kawan-kawan cross check. Kemudian di kitab I'anatul Thalibin juga jelas bahwa haram mendirikan bangunan di pemakaman dan perintah wajib untuk dibongkar. Kemudian mengantisipasi agar hal-hal serupa ini tidak terjadi. Satu. Kemudian kedua, ini untuk mencegah. Bayangkan ketika ini dibiarkan, ada lagi peluasan, ada lagi pelebaran, bahkan akan menghilangkan makam-makam yang ada. Apakah itu tentu bentuk jenis yang menzalimi sesama kaum muslimin. Nah, sahabat-sahabatku, itu ialah pola pikir yang harus kita pecahkan secara sesama dengan secara intelektual, penelitian, kajian yang panjang. Dan bagi kita semua dalam hal ini, ya kita lihat ini adalah sudah dilakukan mediasi. Artinya bukan secara diam-diam, bukan, itu secara terang-terang. Ada kita lihat komunikasi dengan aparat kepolisian, ada kita lihat kepala desa dan sebagainya. Artinya sebelum itu sudah ada mediasi. Bayangkan kalau ini terjadi tanpa kita ketahui, tanpa mediasi, dan tiba-tiba makam itu hilang atau ambruk, atau yang terjadi sudah acak-acakan seperti itu. Atas bagaimana pertanggungjawabannya? Dan ini adalah hal menurut saya
untuk ke depan bisa dijadikan iktibar yang mendalam bagi kita. Tidaklah kita harus mengedepankan egoisme kita. Tidak, tentu kita mengedepankan mentang-mentang kita kuasa, mentang-mentang kita mampu dan sebagainya. Iktibar yang sangat berarti bagi kita semua. Kalaupun itu mau dibuktikan kedua belah pihak, ya bagi saya pun tidak ada persoalan. Karena sekali lagi tidak akan mungkin WIRS atau masyarakat pribumi yang ada di sana melakukan hal brutal tanpa ada dasar. Itu saja bagi saya. Nah, dari saya, mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa bermanfaat. Dan tentunya silakan kawan-kawan berikan komentar kalian mengenai persoalan ini. Setuju atau tidaknya silahkan kalian komentar. Yang bijak, yang santun. Tentunya pula saya lebih prioritas kalau kalian punya gagasan, memiliki dasar ataupun referensi sebagaimana apa yang sudah saya lakukan. Begitu saja kawan-kawan dari saya, Amangku Hakim. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.